Baiklah semuanya, saya minta maaf untuk mengatakan jika kalian masih tidak percaya bahwa orang-orang yang bukan penduduk asli Eropa secara tidak proporsional melakukan pemerkosaan, penyerangan, penikaman, dan penipuan terhadap orang Eropa asli, termasuk warga Inggris Raya, kalian bodoh. Maaf, saya tidak punya kata lain untuk menggambarkan kegilaan ini. Saya di sini sudah memutar ratusan, bahkan mungkin lebih dari 1.000 video tentang insiden seperti ini, di mana wanita Eropa dilecehkan oleh orang-orang dari budaya yang maaf saya katakan memang tidak cocok, apalagi di Barat. Mereka bahkan tidak cocok di abad ke-21. Oke, lihat video wanita ini. Jadi intinya, dia sedang berjalan-jalan di Norfolk dan dia diikuti oleh pria yang tampak seperti berasal dari Afrika Sub-Sahara ini selama bermil-mil. Selama bermil-mil. Jadi jelas dia, apa yang bisa dilakukan benar-benar. Seperti apa yang bisa kamu lakukan. Kita ini benar-benar sasaran empuk, terutama orang Barat, benar-benar sasaran empuk. Dia tidak punya taser, dia tidak punya pisau, dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia menyerangnya secara brutal, habislah dia. Jadi intinya dia sedang berjalan bersama 3 putrinya dan pria ini mengikutinya selama bermil-mil. Dan tebak apa yang terjadi? Jadi video ini menjadi viral. Saya tidak punya video aslinya. Video ini ada musik latar di dalamnya. Jadi video yang satu ini, cuplikan ini yang jadi viral. Dan dia mendapat banyak kecaman karena menyebarkan rasisme. Lihat, saya pribadi percaya bahwa semua orang yang membuat keributan tentang rasisme, fanatisme, dan semacamnya, jumlahnya sangat sedikit dan jarang ada. Tapi karena mereka paling keras bersuara di media sosial, jadi seolah-olah mereka punya banyak pendukung di pihak ini. Mereka sebenarnya tidak punya banyak pendukung di pihak ini. Karena saya tahu pasti, semakin banyak orang yang mulai sadar akan kenyataan ini. Maksud saya, wanita itu juga sudah memberikan tanggapan. Saya akan putarkan videonya untuk Anda, tapi sebelum itu, saya punya sesuatu lagi yang ingin saya bagikan. Lihat statistik ini ya, kejahatan seksual di London. Lihat siapa yang ada di urutan teratas. Afghanistan, Eritrea, Aljazair, Somalia, Sudan, Albania, Irak, semuanya negara non-Muslim, non-Eropa. Ada Portugal juga di sana. Itu negara Eropa pertama yang angkanya jauh lebih tinggi dari rata-rata warga Britania. Lalu ada Belgia. Dan saya penasaran, berapa banyak dari orang Portugal ini yang benar-benar orang Portugal, kamu tahu? Saya juga penasaran berapa banyak dari orang Belgia ini yang benar-benar orang Belgia. Mereka bukan. Mereka mungkin sebenarnya adalah orang Belgia keturunan Timur Tengah atau Afrika. Jadi lihat di mana orang Inggris asli berada. 6,506,63 Prancis. Oke, jadi ini bukan data resmi dari pemerintah Inggris. Oke, data ini telah dikumpulkan oleh sebuah organisasi think tank yang bernama Center for Migration Control. Jadi mereka telah mengumpulkan data ini dari berbagai kantor polisi, dari artikel berita, dan sebagainya. Dan mereka secara terbuka mengatakan bahwa jika pemerintah ingin menantang data ini, silahkan tantang kami. Dan tebak apa? Sampai sekarang pemerintah belum menantang mereka. Jadi mereka belum membantah data ini, tapi mereka juga belum merilis data resmi. Saya juga punya beberapa data lain untuk Anda. Coba lihat ini. Ini juga dirilis oleh Center for Migration Control. Pelanggaran seksual per 10.000 orang. Lihat siapa yang ada di urutan teratas. Afghanistan, Eritrea, Namibia, Chad, Moldova, Sudan, Burma, Kongo, Albania, Angola, Inggris ada di urutan paling bawah. Sekali lagi, Center for Migration Control telah meminta pemerintah untuk membantahnya, menantang kami, tapi mereka tetap diam karena mereka tahu kenyataannya mungkin jauh lebih buruk daripada apa yang sudah kita miliki di sini. Saya rasa bahkan The Telegraph, yang merupakan media berita berhaluan dengan kanan, bahkan mereka telah menerbitkan beberapa statistik. Jadi Anda mungkin tahu kemana arah pembicaraan saya. Oke, coba lihat ini. Berita baru ini baru saja muncul. Jadi David Lammy, lihat bagaimana mereka memperlakukan kita. Mereka menganggap kalian bodoh. Jadi David Lammy sedang mengambil tindakan hukum untuk memblokir publikasi data warga negara asing. Jadi, perhatikan baik-baik hal ini. Jadi David Lammy yang berkulit hitam sedang mengambil tindakan hukum untuk memblokir publikasi tingkat kejahatan warga negara asing di Inggris dan Wales. Kenapa? Kenapa kamu ingin memblokir informasi itu? Kenapa kamu tidak menuntut Center for Migration Control? Kenapa kamu tidak menuntut lembaga pemikir itu karena menyebarkan kebencian? Karena itu yang selalu mereka katakan. Mereka bilang kamu menyebarkan kebencian, tapi kenapa kamu belum membantah data mereka? Kementerian Kehakiman berusaha membatalkan keputusan Komisioneri Informasi yang menyatakan bahwa data yang mengungkapkan skala penuh pelanggaran oleh warga asing di Inggris dan Wales dari tahun 2018 hingga 2024 harus dipublikasikan. Jadi Komisioner Informasi mengatakan bahwa data itu harus dipublikasikan agar kita paham apa yang sebenarnya terjadi.
Kenapa perempuan seperti yang saya tunjukkan di awal video? Kenapa para perempuan itu tidak terus-menerus memberitahu kita bahwa mereka diperkosa, diserang, dan dilecehkan? Bagaimana Inggris bisa berubah dari jangan menatap wanita lebih dari 2 detik menjadi tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dilihat di sini? Kenapa? 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 Karena ini. Orang-orang ini dengan sengaja ingin menggantikan produk asli dengan orang asing. Dan sementara itu, apa yang dilakukan oleh para barbar itu, mari kita tidak membicarakan ini, karena jika seseorang mengetahui kebenarannya, maka kita mungkin akan merusak agenda dunia mereka untuk menghapuskan penduduk asli. Itu saja. Pokoknya jadi dia sudah menyebut alasannya dan lihat betapa menyedihkannya ini. Kamu tahu alasannya. Jadi kamu pasti penasaran apa alasan resmi yang dia berikan. Aku ingin tahu. Maksudku, apa alasannya? Jadi dia menyebut soal biaya. Dia bilang akan terlalu mahal untuk mencari tahu dan mengelompokkan para penjahat ini berdasarkan kewarganegaraan. Orang-orang ini benar-benar korup, teman-teman. Mereka ini korup. Mereka menganggap kalian bodoh. Oke, seperti yang aku janjikan, aku akan memutar video wanita itu untuk kalian. Tapi tebak apa, teman-teman? Tebak apa? Dia sebenarnya meminta maaf. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa. Kenapa? Kenapa? Lihat ini. Dia merilis video itu di mana dia menunjukkan bukti seorang pria Afrika Sub-Sahara mengikuti dia, menguntit dia seperti orang linglung. Seperti bro. Ada yang pernah nonton acara The Walking Dead? Jadi kalian lihat zombie-nya itu sangat lambat. Mereka terus saja mengikuti kalian. Biar aku pegang kamu. Ini seperti, ayo kita tonton lagi videonya. Lihat ini bahkan tidak mengancam. Lihat ini, dia cuma berjalan seperti zombie. Biar aku pegang kamu. Beri aku 3 putrimu juga. Aku hanya menginginkannya. Aku sudah lama tidak menyentuh wanita. Biar aku saja. Serius, kalian gak bisa ngarang ini kan? Jadi, perhatikan dia. Dia dipaksa untuk minta maaf. Astaga, kalian orang kulit putih. Apa maksud mereka dengan privilege kulit putih? Bayangkan kalau itu terjadi padaku, aku pasti akan ngamuk abis-abisan. Aku pasti akan benar-benar mengamuk seperti orang gila. Selamat pagi semuanya. Aku pikir aku akan mampir sebentar di sini untuk menguruskan beberapa hal. Beberapa hari yang lalu, aku keluar bersama 3 putri kecilku dan kami berjalan-jalan di ladang, di ruang terbuka yang sangat luas, benar-benar luas sehingga kamu bisa melihat ke mana-mana. Dan tidak ada orang lain di sekitar. Hanya kami saja yang terlihat. Sempurna. Skenario yang sempurna untuk seorang pelaku pelecehan seksual menyerang wanita muda, wanita yang benar-benar menarik. Ya, menurut dia. Oke, maaf. Oke, aku tidak akan mengatakan apapun yang tidak pantas. Wanita ini, Alicia King, sepertinya itu namanya. Dia seorang ibu muda. Dan dia berjalan bersama 3 putri kecilnya. Dan tidak ada siapa-siapa di sekitar. Ya ampun. 20-30 tahun yang lalu, itu akan baik-baik saja. Sekarang ini izinkan saya memberitahu Anda, bahkan pria kulit putih, laki-laki berusia 17-18 tahun pun diperkosa oleh orang-orang asing ini. Tidak, saya tidak bercanda. Serius, biar saya tunjukkan ini. Pencari suaka di penjara setelah memperkosa pria rentan di taman. Lain kali Anda jalan-jalan di taman di London, Anda bisa diperkosa sebelum diserang. Oke, itulah yang sedang kita bicarakan, teman-teman. Itulah yang sedang kita bicarakan. Lihat ini di Jerman. Saya tidak ingin membiarkannya begitu saja. Tolong, Tapi no, aku mencintaimu. aku mencintaimu. Aku akan menidurimu. Bisa, Kamu pergi, tolong. hanya 2 menit. Nanti aku kabari. Bukan. Dia sedang memegang tangan temannya. Kamu tidak mau meninggalkanku sendiri? Tidak apa-apa. Terima kasih. Hei, Sudah kamu, sudah 30 tahun. Usia tidak ada hubungannya dengan ini. Usia itu hanya angka. Aku 37, kamu berapapun. Siapa peduli? Siapa peduli? Tolong beri aku 2 menit saja. 2 menit. Aku Donkey Kong. Aku dengar wanita kulit putih suka pria kulit hitam. Kenapa kamu tidak suka aku? Ayo ikut ke semak-semak denganku. Kamu akan merasa sangat senang. Aku berumur 37 tahun. Oke. Ayo kamu pergi dengan kamu. Dia sudah ada bisa pergi. Geh doch einfach. itu dia temanku. Sudah seperti ini sejak muda. Pokoknya sungguh ada ribuan video seperti ini, teman-teman. Ribuan video seperti ini.
Pokoknya, mari kita kembali ke wanita yang tadi. Jadi di sini dia menjelaskan kepada kalian mengapa dia merasa perlu menyiarkan ke seluruh dunia bahwa seorang pria Afrika Sub-Sahara sedang menguntitnya bersama 3 putrinya, padahal tidak ada orang lain di sekitar. Saya tidak punya senjata, tidak membawa apa-apa. Dan harapan terbesar saya untuk membela diri hanyalah kamera ponsel saya. Kalian tahu kenapa saya merasa perlu melakukan itu? Saya seharusnya membiarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau, kan? Jadi kenapa? Berikan saja sesuatu padanya. Berani sekali kamu wanita bodoh, berani sekali kamu. Siapa kamu? Kamu adalah wanita kulit putih yang punya banyak hak istimewa. Pria malang itu, kamu tidak tahu apa yang sudah dia alami. Berikan saja apapun yang dia mau, biarkan saja dia. Para gadis berjalan di depan saya. Dan kami sedang bersenang-senang. Kami baru saja pergi ke sungai. Kami berjalan pulang. Ada musik yang diputar dari ponsel saya. Lihat wanita-wanita yang punya banyak hak istimewa. Pria kulit hitam itu tidak punya apa-apa. Kasihan, dia tidak punya apa-apa. Dia meninggalkan negaranya, dia naik perahu bukan untuk bersama kambing. Dia ingin seorang wanita, berikan padanya. Kamu di sini menikmati sinar matahari, musik, makan makanan mewah bersama anak-anakmu. Pria malang itu, dia sudah berhari-hari tidak makan apa-apa. Yang dia inginkan hanyalah sedikit kehangatan, pelukan seorang wanita. Biarkan dia mendapatkannya. Dan kami baru saja bernyanyi dan berjalan pulang. Tiba-tiba, aku mendengar suara seorang pria mengatakan sesuatu dan aku sangat terkejut. Aku terlihat rasis, takut pada pria, Di belakangku, dan ada seorang pria di video itu, cukup dekat di belakangku. Dia ketakutan. Dia memang bilang ada pria Afrika di belakangku. Oh, Bahkan pria Afrika Utara pun takut jika ada pria dari selatan Sahara di belakang mereka. Maksud saya, selatan di sini adalah selatan Sahara. Para gadis itu tidak menyadarinya saat itu sampai mereka berhenti untuk berbicara dan berbalik. Dan aku bilang, kita harus terus berjalan. Kenapa? Kenapa kamu tidak bicara dengannya? Kamu wanita rasis. Terus berjalan saja, jangan bicara. Mereka menyadari bahwa dia ada di sana. Dan dia mulai pergi. Ada apa? Dia hanya mengagumimu. Kau tahu apa salahnya dengan itu? Kenapa kau berjalan-jalan dengan dada seperti itu? Tidak heran. Lihat, kau menggoda pria. Itu sebabnya kau butuh burka. Dan itu tidak normal. Itu tidak normal. Jadi aku bilang kepada gadis, jangan takut. Terus saja berjalan, terus maju. Dan itulah yang kami lakukan. Aku sudah memegang ponselku di tangan dan pikiranku sudah kacau saat itu karena anak-anakku bersamaku. Aku panik dan aku berpikir, Kenapa kamu panik? Jadi, kenapa? Apa hal terburuk yang akan terjadi? Dan omong-omong, ini aku sedang jadi orang sinting yang sok woke. Oke, itu bukan pandanganku sebenarnya. Itu tadi aku. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku menelpon seseorang? Apa yang harus kulakukan? Dan aku bahkan tidak bisa berpikir jernih. Aku seperti tidak tahu cara menggunakan ponselku. Rasanya sangat buruk. Jadi, aku langsung mulai merekam dan aku berpikir, benar, aku hanya perlu membawa kita ke jalan karena di sana pasti ada mobil dan lebih banyak orang di sekitar. Dan itulah yang aku lakukan. Jadi, kami terus berjalan menuju jalan. Lalu, saat kami sampai di sana, kami berjalan menaiki bukit dan dia berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan kami sampai ke atas bukit. Aku juga ingin mengatakan bahwa tidak ada hubungannya apakah itu seorang wanita yang berperilaku aneh seperti itu di belakangku. Kamu nggak perlu bicara seperti itu. Enggak, iya kita sudah tahu. Tapi itu bukan yang sedang terjadi. Sialan. Lihat ini yang sedang terjadi. Afghanistan, Eritrea, Namibia, Chad, Moldova, Sudan, Burma, Kongo, Albania, Angola. Lihat, itu putih, titik putih kecil itu Britania Raya. Hampir 1 per 10.000 orang Afghanistan, 60 per 10.000 orang Eritrea, 55 per 10.000. Jadi berhenti minta maaf, katakan saja apa adanya. Ini adalah pria-pria dari budaya dunia ketiga yang penuh nafsu, barbar, dan primitif. Mereka yang secara tidak proporsional terlibat dalam kejahatan seksual terhadap wanita barat. Katakan saja, Jika itu adalah pria berwarna hijau. Jika itu adalah pria berwarna merah muda. pria berwarna hijau dan merah muda, jangan lakukan itu. Tidak masalah warna apa. Tidak masalah warna apa. Jenis kelamin apa. Jika saya merasa tidak nyaman, apalagi saat saya bersama anak-anak saya pasti akan merasa, hentikan itu. Serius, Alicia King, astaga, 1985. Jadi ya, dia adalah seorang wanita muda. Karena saya lahir di tahun 80-an, jadi saya pikir siapapun yang lahir di tahun 80-an itu masih muda. Ya, ternyata tidak.
Itu sekitar berapa? 40 ya? Jadi dia 41 tahun, saya 42 tahun. Teman-teman, serius, apa-apaan sih? Di mana Pauline Hanson? Saya mau memutar klip Pauline untuk kalian. Teman-teman, orang kulit putih, tolong punya nyali dong, oke? Punya nyali dong. Pidato kecil dari Pauline Hanson ini bikin banyak orang marah. Bro, saya bahkan bukan orang kulit putih. Orang kulit putih, kekuatan kulit putih. Berani-beraninya saya pergi ke Luton untuk melihat apa yang terjadi di sana. Apakah saya mahu negara kita jadi seperti Inggeris? Tidak. Dan jangan minta maaf kerana menjadi orang kulit putih. Saya muak mendengar tentang hak istimewa kulit putih. Ya, hentikan. Tunggu, lihat ini. Lihat apa yang mereka lakukan. Lihat ini. Memang tidak nyambung, tapi lihat ini. Apa-apaan ini? Apa ini omong kosong? Raja Richard yang ketiga sekarang. Ini Raja Richard yang ketiga. Ratu Charlotte. Ini Ratu Charlotte. Sir Isaac Newton juga. Itu Ishak. Ya Tuhan, dia pasti berguling di kuburnya. Jeanne d'Arc. Aku bahkan tidak tahu siapa itu. Jal Hukun? Hakun? Ya ampun. Helena dari Troya. Ya, aku melihat itu. Tidak heran film itu gagal. Helena dari Troya, lihat itu. Teman-teman, serius. Serius, apa yang sebenarnya terjadi? Aku sudah cukup.